bahwa setiap pertemuan itu kita akan mencoba menyesuaikan dengan sesuai dengan RPS-nya. Untuk hari ini kita rencanakan akan presentasi dan diskusi 2 kelompok ya. Kalau kemarin saya minta 16 karena memang kalau satu topik itu dibawakan oleh satu kelompok agak luas gitu ya materinya. Tetapi kemarin PJ menghubungi saya bahwa satu topik itu untuk satu kelompok, oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita bisa mengambil insight dari topik-topik yang akan kita diskusikan ini. Saya rasa itu untuk pembukaannya. Mohon untuk diskusi ini nanti moderator ditentukan siapa, apakah PJ menjadi moderator atau seperti apa. Dan mungkin kita bisa lakukan paralel saja. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu presentasi dulu gitu ya. Baru nanti jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat. Nanti di akhir presentasi 2 kelompok kita akan lanjut ke diskusi dan tanya jawab. Saya rasa itu untuk pembukaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada PJ untuk memandu jalannya diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kelompok 1 untuk share slide. Kak Ayu bisa dimulai. Kelompok Udah 1 kelihatan? hadir semua? Hadir, Bu. Ya, nanti di absennya Hadir, anggotanya Bu. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Salgia dan rekan-rekan semua. Izin memperkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Aditya Rahmanesti, yang kedua Mas Afrian Muhammad, yang ketiga Mbak Perita Novitasari, yang keempat Mbak Arita Chandra, yang kelima ada Mbak Ariana, yang keenam ada Ibu Ati Kusuma, yang ketujuh ada Mbak Ayu Wulandari, dan yang ke-8 ada Mbak Dewanti Dian. Di sini kami akan membahas topik tentang keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Next, Kak. Adapun sub pokok bahasannya, yang pertama ada gerakan anti korupsi, yang kedua ada posisi strategis mahasiswa, dan yang ketiga ada peran mahasiswa. Next, Kak. Nah, yang pertama, gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu yang pertama pencegahan, kedua penindakan, dan peran serta masyarakat. Pertama, pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Dan yang kedua ada unsur penindakan, yaitu seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang bersifat represif. Dan yang ketiga ada unsur peran serta masyarakat, yaitu peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, dan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Afrian. Baik, terima kasih Mbak Aditya. Untuk selanjutnya adalah salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat.
Gerakan ini adalah upaya bersama bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat, diharapkan munculnya tindak pidana korupsi dapat dicegah. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu atau manusia dan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem atau sistem hukum dan kelembagaan serta norma dan perbaikan perilaku manusia, moral dan kesejahteraan dapat menghilangkan atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Arita. Kemudian ada posisi strategis dari mahasiswa sendiri. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi, artinya bahwa dalam dunia pendidikan, status mahasiswa adalah statusnya tertinggi dari seorang murid atau siswa. Oleh sebab itu, sebagai siswa yang menempati tempat tertinggi atau yang disebut maha, mahasiswa tersebut menempati kedudukan yang khusus untuk di masyarakat. Bahkan mahasiswa masuk dalam strata sosial menengah, walaupun mereka belum memiliki pendapatan yang disyaratkan untuk masuk menjadi kelompok menengah. Kemudian di sisi lain, mahasiswa memiliki keluasan untuk menyuarakan sesuatu yang kepada pemerintah atau penguasa. Biasanya apabila terjadi ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga banyak atribut yang melekat pada mahasiswa, seperti pengawalan keadilan, intelektual muda, kelompok penekanan, agen perubahan, kelompok anti status, dan sebagainya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Aprita. Selanjutnya yaitu peran mahasiswa. Dalam memerangi korupsi yang sedang marak terjadi ini, mahasiswa dengan segala kekuatan, kelebihan dan posisi yang strategis serta hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Maka mahasiswa bisa mempunyai peran penting dalam situasi ini. Peran pentingnya dapat berupa gerakan anti korupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari sendiri, sampai terlibat dalam upaya yang besar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat, bahkan bisa melakukan upaya yang lebih kolosal dalam lingkup global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ariana. Satu, lingkungan keluarga, yaitu A, menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Mahasiswa dapat menjadi contoh dalam keluarga dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan transparansi. Mereka dapat berdiskusi dengan anggota keluarga tentang bahaya korupsi dan pentingnya perilaku jujur. B, mengedukasi keluarga. Mahasiswa dapat memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk korupsi dan dampaknya kepada anggota keluarga. Mereka dapat mengajak keluarga untuk menghindari praktik-praktik koruptif seperti suap atau gratifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ati kepada Bu Ati. Yang kedua, lingkungan kampus. Pertama, membangun budaya anti korupsi. Itu mahasiswa dapat aktif dalam organisasi kemahasiswaan untuk menciptakan lingkungan kampus yang bersih dari korupsi. Kemudian mereka dapat mengawasi penggunaan anggaran kampus dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan. Yang kedua, mengedukasi rekan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat mengadakan seminar, diskusi, atau kampanye anti korupsi di lingkungan kampus. Yang kedua, mereka dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi. Yang ketiga, selanjutnya melakukan pengawasan, di mana mahasiswa dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pihak kampus, juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang ada di dalam kampus. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Ayu. Baik, selanjutnya yaitu peran mahasiswa dalam mencegah korupsi di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu menjadi agen perubahan. Contohnya, mahasiswa dapat terjun ke masyarakat untuk memberikan edukasi tentang anti korupsi. Kemudian, mereka dapat membantu masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi. Jadi, mahasiswa memberitahu step-step atau tindakan apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk melaporkan korupsi ini.
Yang kedua yaitu mengadvokasi kebijakan publik. Mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan advokasi untuk mendorong kebijakan publik yang transparan dan akuntabel, melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kesadaran publik. Contohnya, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi melalui kampanye, seminar, dan diskusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dewanti. Nomor 4, peran mahasiswa dalam tingkat lokal dan nasional. Pertama, A. Berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa dapat bergabung dengan organisasi atau lembaga anti korupsi untuk memperkuat gerakan pemberantasan korupsi. Mahasiswa juga dapat terlibat dalam aksi demonstrasi atau kampanye nasional untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, mengawasi kebijakan pemerintah. Mahasiswa dapat melakukan kajian dan analisis terhadap kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi korupsi. Mahasiswa juga dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang rentan terhadap korupsi. Mahasiswa menjadi pemimpin masa depan. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Mahasiswa juga dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Next. Demikian paparan kami dari kelompok 1. Terima kasih, Bu. Baik, untuk paparan dari kelompok 1 sudah selesai. Jika ingin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan sekalian, bisa melalui kolom chat. Selanjutnya kita lanjutkan dulu dengan paparan dari kelompok 2 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ibu Dewi Nugraheni, Doni Widianto Kasongko, saya Diah Iyarni Putri, Ibu Eka Setiawati, Mbak Eri Intalini, Ibu Evi Nurrohmah, Frederika Oliviani, dan Gilang Abimanyu. Kami akan mempresentasikan mengenai pengertian korupsi, ciri-ciri dan jenis korupsi, dan korupsi dalam berbagai perspektif. Pengertian korupsi. Korupsio atau corruptus yang berarti kerusakan, kebusukan, atau penyelewengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, korupsi adalah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian negara atau masyarakat. Selanjutnya dijelaskan oleh Ibu Dewi. Baik, terima kasih Bu Lia. Saya akan melanjutkan untuk ciri-ciri korupsi. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang baik di sektor publik maupun swasta.
Yang kedua, adanya keuntungan pribadi atau kelompok. Pelaku korupsi bertindak demi kepentingan sendiri atau kelompok tertentu, bukan demi kepentingan umum. Ciri korupsi yang ketiga yaitu tindakan melawan hukum. Korupsi bertentangan dengan hukum, norma etika, dan aturan yang berlaku. Ciri korupsi yang keempat yaitu dilakukan secara rahasia. Korupsi kerap dilakukan secara tersembunyi dan sulit terdeteksi. Untuk ciri yang kelima yaitu penyalahgunaan wewenang. Ini dampaknya luas dari kerugian finansial negara hingga menurunnya kualitas pelayanan publik. Next, Mbak. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eri. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi dan penjelasannya. Jenis korupsi itu terdiri dari suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Nah, suap itu adalah memberikan atau menerima sesuatu untuk mengatur keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki kewenangan. Contohnya menerima uang agar memenangkan proyek. Yang kedua, gratifikasi itu adalah pemberian dalam bentuk hadiah atau fasilitas yang diterima oleh publik yang berhubungan dengan jabatannya dan berpotensi menjadi suap. Contohnya pemberian tiket liburan kepada pejabat setelah proyek selesai. Yang ketiga adalah penggelapan atau investment. Tindakan mengandung atau menggunakan uang atau barang yang disediakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya negara desa menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi. Yang keempat adalah pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara menyangkut pihak lain untuk memberikan sesuatu di bawah ancaman atau tekanan. Contohnya aspek usaha tidak diberikan uang. Terus nomor 5 adalah nepotisme, memberikan jabatan atau keuntungan kepada keluarga, teman, atau kerabat tanpa memperhatikan konten atau prestasi. Contohnya adalah jabat langsung yang menjadi pegawai tanpa prestasi. Yang keenam adalah kolusi, kesepakatan antara pihak untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau negara, perdagangan dan perusahaan Hongkong menggunakan yang ketiga adalah penyalahgunaan wewenang menggunakan kekuasaan atau jabatan secara tidak sah dan jadi contohnya adalah menjadikan proyek pembangunan hanya karena memperkomisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aita. Next slide. Terima kasih Mbak Eri. Next slide. Oh ini sudah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yang selanjutnya yaitu korupsi dalam berbagai perspektif. Yang pertama ada perspektif hukum. Korupsi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam perspektif hukum, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, termasuk ke dalam tindak pidana yang melanggar norma-norma hukum, sosial, agama, dan kejujuran. Korupsi dapat merugikan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan umum. Korupsi dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi. Pelaku korupsi dapat dikenai yang pertama hukuman penjara, yang kedua denda, yang ketiga pencabutan hak politik, dan yang keempat penyitaan aset hasil korupsi, bahkan pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Untuk korporasi, sanksi dapat berupa pidana denda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Evi Nurrohma, silakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu korupsi dalam perspektif agama. Agama Islam yang pertama yaitu agama Islam. Korupsi adalah haram termasuk dalam bentuk penggelapan. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk khianat dalam bentuk amanah dan akan mendapat balasan akhirat. Yang kedua dalam agama Kristen, korupsi dipandang sebagai ketamakan yang bertentangan dengan nilai kasih, keadilan, dan kejujuran. Kitab suci mengecam perbuatan curang dan tidak adil. Selanjutnya yaitu korupsi dalam perspektif agama Hindu dan juga korupsi bertentangan dengan prinsip dharma atau kebenaran dan akan menimbulkan karma buruk. Tindakan ini dianggap merusak keharmonisan dan keseimbangan hidup. Selanjutnya, next slide.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan korupsi dalam berbagai perspektif. Yang ketiga adalah perspektif dari bidang sosial dan budaya. Dalam masyarakat sendiri, korupsi itu dapat menyebabkan yang pertama, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Yang kedua, tumbuhnya budaya permisif dan apatis terhadap keadilan, sehingga masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan negara. Dan yang ketiga itu ketimpangan sosial karena distribusi sumber daya yang tidak adil dan merata. Dan korupsi ini bisa merusak nilai luhur budaya seperti gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sudah selesai dua-duanya ya? Untuk semua pertanyaan dan nama penanya, tolong PJ nanti dicatat ya. Bu izin kelompok satu sudah ada 3 pertanyaan, Bu. Boleh silahkan didiskusikan. Jika sudah ada jawabannya boleh langsung ya. Izin menjawab, Bu. Ya. Pertanyaan Izin dari kelompok Mbak 2 Lili. tadi udah selesai belum ya? Iya, Oh, karena tadi keputus ya? separuh tadi. Kelompok Oh, 2 alah, tadi maaf, belum, maaf, maaf. enggak, tadi kelompok 2 kemana nih? Makanya Ibu tanya tadi ini Maaf udah Ibu, selesai belum? maaf Ibu, izin tadi saya koneksinya terputus Ibu.
Baik, selanjutnya kelompok 2 akan melanjutkan di perspektif ekonomi oleh Gilang Abimanyu. Ada nggak? Baiklah, kelompok 2 akan melanjutkan ke perspektif ekonomi. Pertama, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran. Investor enggan berinvestasi di negara dengan tingkat korupsi tinggi dan mengakibatkan penyimpangan dana publik dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Sebagai penutup dari kelompok 2 yaitu, oh ya, baik, silakan Mas Gilang Abimanyu untuk dilanjutkan. Untuk yang terakhir, sebagai penutup, korupsi adalah musuh bersama yang merusak sendi kehidupan berbangsa. Peran generasi muda sangat penting dalam membangun budaya anti korupsi. Mari mulai dari diri sendiri untuk menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang dan salah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ada trouble. Boleh dilanjutkan ke kelompok 1 apabila ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih kelompok 2, mohon maaf ya. Lanjut kelompok 1 ingin menjawab. Sudah ada 3 pertanyaan ya, Bu. Pertanyaan pertama dari Mbak Lili Astuti, yaitu mengapa peran mahasiswa dianggap penting dalam pemberantasan korupsi di lingkungan masyarakat? Jawaban dari kelompok kita sepakat, peran mahasiswa sangat penting dalam pemberantasan korupsi di masyarakat karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena mahasiswa netralitas dan objektivitasnya. Mahasiswa umum dianggap lebih netral dan objektif karena belum terikat oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang seringkali melatar belakangi praktek korupsi karena belum terpapar sama pekerjaan, koneksi, seperti itu, Bu. Jadi masih dianggap netral, netral gitu mahasiswa. Yang kedua, semangat dan idealismenya, yaitu mahasiswa memiliki semangat perubahan dan idealisme yang tinggi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan adil termasuk bebas dari korupsi. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan intelektualitas. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis, menganalisis masalah secara mendalam, dan menawarkan solusi yang inovatif. Karena di lingkungan masyarakat itu terlihat kalau misalkan ada mahasiswa, oh ini orang terpelajar, nah itu agak lebih dipandang oleh masyarakat seperti itu. Kemudian potensi sebagai agen perubahan. Mahasiswa merupakan aset bangsa dan calon pemimpin masa depan. Keterlibatan mereka dalam pemberantasan korupsi sejak dini akan membentuk karakter dan integritas mereka, sehingga menjadi agen perubahan yang efektif di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu dukungan dan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Suara dan tindakan mahasiswa seringkali mendapatkan dukungan dan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat karena dianggap mewakili kepentingan publik. Terima kasih, sekian dari saya, Bu. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga mungkin bisa oleh yang lain. Terima kasih. Saya coba jawab pertanyaan nomor 2 dari siapa tadi? Mbak Linda ya. Bagaimana peran apa tantangan yang mungkin dihadapi mahasiswa itu bukannya? Ini sih nomor 2. Bagaimana peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dan korupsi tingkat nasional dapat memberikan dampak yang luas. Ini jawabannya sebentar ya.
Di tingkat nasional, peran mahasiswa memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih luas dan strategis. Mendorong reformasi kebijakan nasional, yaitu mahasiswa dapat menjadi kekuatan pendorong dalam reformasi kebijakan di tingkat nasional yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi, seperti revisi undang-undang terkait tindak pidana korupsi, kebebasan informasi publik, atau pendanaan partai politik. Kemudian mengkritisi kebijakan yang rawan korupsi, yaitu dengan kemampuan menganalisis mereka, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan di tingkat nasional yang berpotensi menimbulkan celah korupsi, menjadi pengawas lembaga negara, di mana mahasiswa dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga negara yang memiliki peran dalam pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Juga membangun opini publik nasional, yaitu melalui berbagai platform termasuk media sosial dan aksi demonstrasi yang terorganisir. Mahasiswa dapat membangun opini publik nasional yang kuat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menekan para pelaku korupsi. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam skala nasional, di mana mahasiswa dapat menginisiasi atau mendorong gerakan partisipasi masyarakat dalam skala nasional untuk melaporkan korupsi, menuntut transparansi, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Juga menjadi mitra strategis lembaga anti korupsi nasional, di mana mahasiswa dapat menjalin kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga anti korupsi di tingkat nasional dalam bentuk riset, edukasi, atau program-program pencegahan korupsi. Selanjutnya, mempersiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas, yaitu keterlibatan mahasiswa dalam isu anti korupsi di tingkat nasional akan melahirkan generasi pemimpin masa depan yang memiliki kesadaran, komitmen, dan kemampuan untuk memberantas korupsi secara sistemik. Semoga jawaban ini bisa mewakili pertanyaan tadi. Terima kasih. Izin menjawab, Bu, untuk pertanyaan Mbak Yulianti. Pertanyaannya, apa tantangan yang mungkin dihadapi mahasiswa dalam menjalankan peran pemberantasan korupsi di lingkungan masyarakat? Biasanya mahasiswa menghadapi berbagai tantangan dalam pemberantasan korupsi, misalnya tekanan dan godaan dari sistem yang sudah terkontaminasi oleh korupsi, biasanya dapat mempengaruhi sikap dan tindakan mahasiswa. Kedua, biasanya stigma dan resistensi dari kelompok yang merasa terancam oleh gerakan anti korupsi, tekanan sosial karena takut kehilangan kesempatan akademik atau sosial jika menolak praktek korupsi. Biasanya mahasiswa juga kurang dukungan dan fasilitas dari institusi pendidikan untuk kegiatan anti korupsi. Resiko dalam melaporkan tindak korupsi itu memerlukan keberanian dan perlindungan yang memadai. Untuk kebutuhan untuk terus berinovasi dan menjaga idealisme yang tinggi agar tetap efektif dalam menghadapi tantangan ini. Biasanya itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, Bu, dari jawaban kami. Ya, baik, kelompok 1, terima kasih. Tadi sudah menjawab tiga pertanyaan ya, terkait dengan peranan mahasiswa di dalam pemberantasan korupsi. Nah, tadi sebenarnya di dalam PPT yang disampaikan oleh kelompok 1, peranan mahasiswa itu seperti apa dan bagaimana metode atau cara-cara yang digunakan untuk bisa berkontribusi di dalam pemberantasan korupsi juga sudah dibahas. Nah, tentu dari semua ini ada
tantangan-tantangan tersendiri ya bagi mahasiswa. Nah, ini juga mungkin ini karena kelas RPL ya, apalagi kelas RPL itu di mana disibukkan dengan dunia kerjanya, disibukkan juga sebagai perannya sebagai mahasiswa. Nah, bagaimana menyisipkan waktu-waktu tertentu untuk bagaimana kita aware atau memiliki kepedulian ya terkait dengan peristiwa-peristiwa di dalam bernegara ini. Salah satu contohnya adalah terkait dengan kasus korupsi. Nah, saya rasa kalian juga bisa tidak secara teoritis ya menjelaskan, tetapi bisa menjelaskan sesuai dengan kondisi yang dihadapi terkait dengan tadi peranan mahasiswa. Kalau reguler mungkin peranan apa namanya apa hambatannya itu mungkin tidak sesulit untuk kelas RPL misalnya. Kenapa? Karena kelas reguler sendiri dia fokus hanya pembelajaran gitu ya, tidak disibukkan dengan keluarga, tidak disibukkan dengan apa namanya pekerjaan gitu ya. Nah, bagaimana dia harus bisa sedikit memberikan perhatian terkait dengan fenomena-fenomena korupsi di negara kita. Nah, mungkin itu bisa kalian bisa ditarik kesimpulan apa sebenarnya hambatan-hambatan yang mungkin akan timbul. Tentu akan sedikit berbeda ya. Nah, kalau kalian sebagai orang yang sudah bekerja tadi ya terkait dengan waktu barangkali ya. Waktu bagaimana saya harus membagi waktu misalnya untuk berperan di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Nah, sebenarnya tadi benar yang disampaikan di PPT itu mulai dari keluarga ya. Dari keluarga tadi bagaimana peran keluarga. Nah, kalian yang sudah berkeluarga suami istri, seorang istri misalnya apakah pernah bertanya kepada suami misalnya jika misalnya suaminya itu membawa uang lebih dibandingkan dengan yang biasanya dari gaji misalnya kalaupun itu sifatnya oh ini bonus dari kantor. Nah, harus apakah seorang istri itu dengan senang hati bahwa dia oh ternyata menerima bonus nih di kantor tanpa mengetahui apakah itu memang bonus yang memang merupakan hak atau mungkin bonus yang seharusnya bukan haknya. Nah, seperti itu barangkali eh, apa memulai dari keluarga tadi, memulai dari keluarga untuk aware terhadap bagaimana peran kita di dalam pemberantasan korupsi. Saya rasa itu ya mungkin poin utamanya. Kemudian kalau metodenya, kalau saat ini kita tidak memiliki waktu yang banyak untuk bisa mempengaruhi orang terkait dengan korupsi ini, kita bisa menggunakan medsos ya. Oh iya, mohon maaf sebentar dulu saya minta waktu 2 menit ya sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Untuk kelompok 2 ada pertanyaan nggak? Siap, ada Ibu. Oke, silakan. Pertanyaan Pertanyaan yang pertama dari Pak Andi, yaitu apa dampak sosial dan budaya dari praktik korupsi di masyarakat? Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Andi. Dampak korupsi di masyarakat, korupsi menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, menyuburkan budaya permisif terhadap kecurangan, dan memicu ketimpangan sosial. Hal ini merusak nilai-nilai budaya luhur seperti kejujuran, gotong royong, dan integritas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Afrian yang akan dijawab oleh Ibu Eka Setiawati. Terima kasih Mbak Silakan, Dia. Ibu. Ya, saya di Iya. sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Afrian, yaitu mengapa korupsi dalam perspektif agama dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Di sini karena semua agama mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai moral tersebut. Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan haram. Sedangkan dalam Kristen, korupsi adalah bentuk ketamakan. Dan dalam agama Hindu dan Buddha, korupsi menciptakan karma buruk yang merusak keseimbangan hidup. Sekian untuk kekurangannya. Terima kasih. Izin melanjutkan pertanyaannya boleh nggak? Ya, silakan. Berdasarkan Boleh. perspektif Masih ada waktu. Suaranya nggak jelas ya? Izin Nggak bentar, ada Mbak. suaranya Mbak Is. Halo, jelas ya? Ya, Berdasarkan perspektif agama, kira-kira hukuman yang pantas untuk korupsi itu apa ya? Terima kasih. Masuk neraka, Mbak. Di dunia dulu dong, Pak. Oh, Kalau di iya. dunia tangannya Namanya dipotong. ya kan Potong mencuri tangan, ya, Mbak. Mas ya. Hukuman di dunia maksudnya. Hukuman di Hukuman dunia di- apa yang pantas? 3 tahun penjara Mbak Is. Tapi penjara mah bukan agama, itu mah pemerintah. Potong tangannya sih biasanya ya mencuri ya. Kalau potong Oh, tangan tuh iya. cuman ini kayak mencuri biasa. Kalau korupsi kan yang satu negara rugi ya, Mas. Kayak bisa lebih deh. Potong leher. Apalagi Potong sebadan. potongnya pelan-pelan kali ya. Satu jari, Potong dua pelan-pelan. jari gitu ya. Ya, tadi kita diskusi ya. Dari segi agama kan tadi sudah dibahas bahwa sebenarnya semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik ya. Semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Tentu dengan demikian kita sepakat bahwa hal-hal buruk itu menjadi sesuatu yang dilarang. Nah, masing-masing dari agama itu ada aturan-aturan atau apa namanya memang yang diberikan kepada kalau kita sebagai umat Islam ya di situ jelas sekali ya bagaimana kita menghadapi atau menghakimi seorang koruptor. Tadi hukuman potong tangan itu kan hanya untuk pencuri gitu ya. Nah, pencuri itu adalah salah satu bentuk apa namanya pengambilan hak orang lain ya. Pengambilan hak orang lain yang juga bisa dimasukkan ke dalam korupsi sebenarnya. Karena mengambil inti korupsi itu kan memang mengambil hak yang bukan haknya. Salah satunya seperti itu gitu ya. Tetapi tentu kalau kita
berpatokan kepada agama, negara Indonesia ini bukan negara agama, sehingga kita untuk hukuman korupsi itu kita menganut hukum yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, memang kalau saat ini kan yang dirasakan oleh masyarakat, hukuman koruptor itu terlalu ringan, ya, terlalu ringan dibandingkan dengan kejahatan atau kerusakan yang ditimbulkan. Nah, sebenarnya kita di Indonesia itu sudah hukuman koruptor itu mulai dari yang paling ringan, misalnya penjara dengan 4 tahun sampai seumur hidup, dan bahkan itu sebenarnya sudah ada undang-undang untuk hukuman mati koruptor, yaitu pada saat dia melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana. Nah, itu sebenarnya hukuman maksimal boleh diterapkan, ya, tetapi di Indonesia sendiri sepertinya pemerintah kita belum pernah tuh menjatuhkan hukuman mati, ya. Padahal itu ada boleh, ya. Nah, karena hukuman ini akan berkorelasi terkait dengan sebenarnya efek jera, ya. Nah, kalau misalnya pemerintah sendiri masih agak terlalu toleran, ya, terlalu toleran untuk menjatuhkan hukuman, si efek jeranya ya nggak begitu menakutkan bagi orang-orang yang pelaku korupsinya, ya, atau koruptornya tadi, ya. Nah, kalau saat ini yang dituntut kan terkait dengan bagaimana perampasan aset, ya. Nah, perampasan aset. Nah, ini juga pemerintah sekarang juga masih apa namanya, banyak pertimbangan, ya. Apalagi kemarin Presiden kita menyatakan kasihan anaknya. Lah, mereka aja tidak kasihan dengan sekian ratus juta rakyat Indonesia, ya. Nah, masa apa namanya, komentarnya itu adalah kita harus memperhatikan bagaimana anaknya yang memang anaknya mungkin tidak berdosa, tetapi kalau anaknya sendiri, anaknya yang sudah besar-besar dan dewasa yang paham, nah itu tadi peran keluarga tadi, bagaimana seorang anak berperan di dalam mencegah orang tuanya untuk berbuat korup dan lain sebagainya. Karena saat ini sebenarnya pembelajaran terkait dengan anti korupsi ini sudah mulai diajarkan, bukan hanya dari SD, bahkan TK, ya, dengan dongeng-dongeng, tentunya nggak kayak kita berdiskusi seperti ini, tetapi tentu dengan disesuaikan dengan tahapan usia dan tahapan pendidikannya. Tapi nilai-nilai itu sudah mulai ditanamkan seperti itu. Nah, hanya saja memang korupsi itu tidak segampang itu mencegah orang untuk tidak melakukan tindakan korupsi, karena banyak faktor. Nanti di dalam diskusi selanjutnya akan kita bisa diskusikan faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan orang berlaku korup seperti itu. Nah, kenapa Indonesia itu justru parah, ya? Kenapa di negara-negara lain itu tidak? Nah, itu nanti akan kita lihat pembedanya sebenarnya di mana. Apakah mereka itu orang yang lebih taat beragama, atau orang itu adalah yang memiliki pendidikan tinggi, atau atau negara itu adalah negara terkaya? Nah, itu tidak menjadi jaminan bahwa itu adalah penyebab-penyebab orang tidak melakukan korupsi. Nah, Indonesia sendiri itu kan termasuk negara yang super kaya sebenarnya, ya. Kita udara, laut, tanah, itu sumber kekayaan alamnya itu sangat luar biasa sebenarnya. Justru dengan kekayaan itu orang-orang yang memiliki kepentingan di situ itu memiliki, bahkan seperti memiliki kesempatan untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Saya rasa itu, ya. Tadi kalau pertanyaannya terakhir tadi terkait dengan hukuman terhadap agama tadi, dari segi agama. Oke, ada lagi kira-kira? Bu, izin Bu, tapi ini maaf ya Bu PJ. Bu, tapi ini pertanyaannya mungkin agak di luar, nggak langsung korupsi Bu, tapi ini relate banget Bu di kehidupan kita Bu. Ya. Gimana pendapat Ibu tentang pasien titipan Bu? Karena beberapa kasus ini tuh ada, baru banget kemarin Bu ada. Jadi kita ada pemeriksaan yang di pooling 3 Bu. Terus ada pasien titipan datang Bu, satu. Harusnya kan, iya sebentar Mas. Terus, iya, bentar. Maaf ya Bu. Terus tiba-tiba ada pasien datang satu, kita nggak tahu tuh Bu itu pasien titipan. Harusnya kan prosedurnya itu kita harus nunggu pasien 2 lagi kan Bu, biar 3 baru dikerjain. Tetapi tiba-tiba atasan kami Bu bilang itu langsung dikerjain, jangan ditawarin
jangan ditawarin suruh bayar lebih kayak gitu, Bu. Itu termasuk tindakan korupsi nggak, Bu? Oke, baik, terima kasih. Nah, ini sering mungkin di setiap kita juga pernah mengalami hal-hal seperti ini, ya. Nah, titipan ini kalau misalnya berkaitan dengan hal-hal di luar dari aturan, misalnya kalau dia itu titipan karena memang urgen sifatnya, harus segera gitu ya, ya itu kan ada pertimbangan khusus dari pimpinan kita ya, karena urgen segera dan memang misalnya dia eh, pasien darurat lah istilahnya gitu ya. Nah, yang memerlukan tindakan darurat ya itu ya masih normal ya. Tetapi kalau misalnya hal-hal titipan di luar dari itu, misalnya karena ada oh ini ada pihak kekeluargaan atau karena mungkin dia pernah memberikan jasa terhadap eh, orang yang menitip tadi. Nah, ini yang nanti kita akan banyak diskusikan ya. Karena nanti pada saat kita pembahasan terkait dengan salah satu jenis korupsi yaitu gratifikasi. Nah, kadang orang yang memberikan gratifikasi itu tidak menerima tidak mengharapkan imbalan ya. Kita memberikan gratifikasi atau memberikan hadiah kepada kita itu tidak menginginkan atau tidak berharap adanya imbalan. Tetapi kita sebagai penerima sebagai penerima dari gratifikasi tadi akan mengingat terus kebaikan dari kalau misalnya itu tidak ada alasan yang jelas ya, alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kita menerima pemberian tadi. Nah, itu tadi saya tidak bisa memutuskan apakah itu masuk gratifikasi atau tidak karena kan kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Apakah itu memang pasiennya urgen darurat ataukah memang itu di luar dari hal tersebut gitu. Ya, saya rasa itu jawaban saya. Kita nggak bisa Terima memvonis kasih, Bu. langsung. Iya, betul. Baik, ada lagi? Izin Bu menjawab Baik. pertanyaan dari Ibu Sugiharti Bu yang terakhir Bu. Masih ada Oh satu iya, silakan. pertanyaan. Izin tadi Ibu Sugiharti menanyakan apa perbedaan antara suap dan gratifikasi dalam tindak korupsi. Suap itu sendiri adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam jabatannya secara langsung dan bersifat ilegal sejak awal. Sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang bisa berupa uang, hadiah, atau fasilitas yang diterima pejabat atau seseorang yang belum tentu ilegal, namun wajib dilaporkan kepada KPK. Karena bisa menjadi bentuk suap jika berkaitan dengan jabatan dan tidak dilaporkan. Izin sekian jawabannya Bu, terima kasih. Ya, baik. Kalau nggak salah pada saat minggu lalu Ibu sedikit menyinggung terkait dengan jenis-jenis korupsi ya. Ada 7 jenis. Ada diantaranya itu ada suap, ada gratifikasi dan pemerasan. Harus bisa dibedakan ketiga-tiganya itu ya. Minggu lalu sebenarnya kita sudah bahas tuh. Oke, ada lagi? Bu, mau nanya Bu. Ya, boleh Andi, silakan. Andi Bu. Nah Bu, saya kan sering tuh kalau lagi ngambil darah sampling ke rawat jalan ya. Ya. Itu tuh ada pasien kadang ngasih makanan, terus kadang ngasih duit gitu. Kan saya nggak mau ya Bu ya. Saya bilang, Bu, saya nggak mau, Pak, saya nggak mau. Kak, itu gratifikasi, saya bilang gitu kan. Pasiennya bilangnya, ih gaya banget Mas. Oh, cuman begini aja masa gratifikasi kayak gitu Bu. Nah itu termasuk gratifikasi bukan Bu? Iya. Ya, masih ya Bu. Baik, terima kasih. Ini kasus yang kita di pelayanan ini sangat-sangat bisa terjadi ya. Jadi seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, kalau itu ada indikasi dengan jabatan orang yang diberikan tadi, maka itu masuk ke dalam gratifikasi. Kenapa ini menjadi masuk ke dalam gratifikasi yang dilarang? Karena dikhawatirkan akan bisa merubah keputusan dari si penerima tadi. Ya. Nah, kalau misalnya kita terima kebaikan-kebaikan itu terus ya,
Nah, suatu saat misalnya dia minta tolong dalam keadaan genting, sementara kita mungkin tidak bisa secara aturan ini tidak bisa menolongnya, maka kita merasa terhutang budi jadinya. Itulah kenapa gratifikasi yang ada kaitannya dengan jabatan ini dilarang. Sebenarnya untuk mencegah kita berhutang budi juga gitu. Itu tadi, kalau misalnya, ya memang pasti masyarakat akan atau ya masyarakat secara umum lah pasti sok suci ya gitu ya, sok suci, masa hanya segini doang nggak bila. Nah, tetapi kalau kita mengikuti aturan gratifikasi, apalagi sekarang Kemenkes itu sudah mengeluarkan ya, setiap tahun itu mengeluarkan surat edaran ya terkait dengan gratifikasi, mana gratifikasi yang diperbolehkan, mana gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Nah, salah satu yang terakhir itu adalah, itu biasanya surat-surat itu diedarkan menjelang Lebaran nih terkait dengan gratifikasi, karena ada pemberian yang diberikan sebelum Lebaran, ada pemberian yang diberikan setelah Lebaran. Nah, yang sebelum Lebaran ini biasanya terkait dengan misalnya kita menerima bonus tahunan yang diberikan pada saat menjelang Lebaran misalnya. Tetapi bonus tahunan ini kalau memang itu merupakan SHU, misalnya kalau kami di Poltekkes itu ada koperasi, ada SHU-nya, memang itu dana dari kita dan dikelola oleh ada kepanitiaannya, ada apa namanya ortalanya di situ, ya boleh sah-sah aja gitu ya. Tetapi kalau misalnya dari institusi, nah institusi itu di RKAKL tidak ada tuh pembelian apa namanya souvenir Lebaran atau hampers lah istilahnya ya, kalau ini tidak ada di RKAKL, tidak ada di anggaran yang lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya institusi tersebut memberikan kepada bawahannya atau pegawainya, dicurigai itu sumber dana dari mana? Nggak mungkin itu adalah sumber dana yang berasal dari kantong pribadi. Misal, apalagi Poltekkes misalnya pegawainya itu hampir 300. Nah, kalau 300 orang diberikan itu lumayan juga ya. Kalau misalnya itu berasal dari kantong seseorang atau dana pribadi. Kan gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pimpinan itu beranggapan bahwa saya kan mau apa namanya istilahnya bersedekah misalnya. Nah, apakah kita sebagai misalnya nih Poltekkes ASN itu termasuk orang miskin yang masuk kriteria orang-orang yang berhak menerima sedekah atau enggak? Seperti itu. Makanya ada kriteria-kriteria tertentu ya. Nah, kemudian tadi pemberian setelah Lebaran. Oleh-oleh bagaimana jatuhnya? Oleh-oleh misalnya nih kita pulang kampung Lebaran kemudian membawa oleh-oleh untuk atasan. Biasanya orang memprioritaskan atasannya ya. Nah, itu kalau untuk oleh-oleh seperti itu, kalau dari aturan surat edaran Kementerian Kesehatan itu diperbolehkan. Asal nilainya itu tidak melebihi Rp300.000. Seperti itu. Jadi dibatasi. Dan termasuk ini kalau misalnya kita dengan alasan yang wajar, misalnya teman kita ulang tahun nih, atau teman kita itu ada acara lah gitu ya. Nah, itu ada boleh kita memberikan itu pemberian itu. Nah, itu termasuk gratifikasi yang diperbolehkan. Tetapi ada aturannya. Ada aturannya, itu ada batasan maksimal yang diperbolehkan. Jadi, seperti itu apa aturan untuk pemberian yang apakah itu hadiah atau gratifikasi yang diperbolehkan seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya tadi ya itu tadi kalau misal untuk kita mencegah ke dalam gratifikasi yang dilarang, maka langkah pertama kita adalah menolak ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menolak, misalnya tiba-tiba di meja saya ini sudah ada tuh makanan, misalnya saya nggak tahu kapan dikasihkan, siapa yang memberi. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu bisa kita terima, tetapi harus kita laporkan. Jadi harus dilaporkan. Kalau di Poltekkes itu ada tim pengendali gratifikasi.
Nah, apakah dari tim pengendali gratifikasi itu makanan mau diapain? Oh, karena ini sifat makanan yang sifatnya mudah basi sehingga tidak mubazir, maka silakan dikonsumsi tetapi bukan dikonsumsi oleh orang yang diberi tadi, tetapi rame-rame misalnya seperti itu. Nah, sebaiknya sih diberikan kepada orang yang berhak menerima sedekah tadi, orang yang tidak mampu. Kalau orang-orang kantor atau orang-orang yang sudah mampu semua ya seperti itu. Nah, jadi ada tahapan-tahapan nanti kita bagaimana menghadapi gratifikasi. Itu bagus sekali kalau misalnya seperti tadi, apalagi gratifikasinya itu dalam bentuk uang ya. Kita takutnya terhutang budi tadi itu. Karena bagaimanapun, apalagi misalnya kita sebagai pekerja ini kan sebenarnya sudah ada apa namanya imbalan yang kita terima setiap bulan ya di dalam pekerjaan kita. Dikhawatirkan kalau kita terbiasa menerima seperti itu, pada saat orang lain tidak memberikan seperti itu, kita ada rasa, waduh, yang sana aja sering memberikan saya sesuatu, yang ini pelit gitu ya. Padahal itu sebenarnya bukan hak kita ya, seperti itu. Baik, ada lagi? Ibu, saya Bu mau nanya. Andri Bu. Iya, silakan. Bu, Mbak siapa nih? Andri Bu. Oh, Mbak Andri Andri. Astuti. Ya, Ya, Mbak Andri, saya mau silakan. nanya Bu nih. Kebetulan kan Maaf, kalau di saya lab off kan, kamera ya. oh ya, kan di lab kan ini ya Bu, apa kan ada vendor gitu ya. Kebetulan terus ngajak kita, yuk kita gathering gitu. Kan lab udah kita pakai gitu ya Dok, Bu. Terus apakah itu termasuk gratifikasi atau kita jadi takut, soalnya mereka ngajak tapi kita kan takut Bu, takut kena ini masalah gitu. Menurut Ya, Ibu gimana betul. Bu? Vendor itu salah satu apa namanya resiko kita ya di dalam apa di dalam bekerja ini. Nah, dia apa namanya kemarin kita sudah bahas yang termasuk ke dalam korupsi, perbuatan korupsi adalah menerima pemberian ya, bukan hanya berupa uang, tetapi rabat, bahkan diskon ya itu masuk ya. Nah, apalagi kalau misalnya family catering misalnya yang dibiayai full dari sana. Nah, kalau misalnya ini kita terima, itu dikhawatirkan tadi akan bisa merubah keputusan kita nanti di dalam hal memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan si vendor tadi. Nah, sehingga apa namanya kita misalnya merek alat A dan alat B. Nah, kita secara pribadi akan merasa terhutang budi nih, sehingga memutuskan kayaknya kita alat A deh karena kemarin kita sudah banyak ada ini gitu ya kan. Dan kalaupun kita tolak, pasti dia juga akan ngomong tuh, masa sih kita udah ini gitu ya. Nah, kalau agar tidak terbebani seperti itu, ya sebaiknya ditolak ya. Karena saat ini eh, apa pemahaman terkait penyuluhan terkait dengan anti korupsi itu sudah sangat luas sekali sehingga masyarakat sudah mulai tercerahkan. Dikhawatirkan ada orang-orang yang menjadi WBS ya, whistleblowing system. Jadi ini kayaknya ini perlu dilaporkan. Nah, itu kan senangnya sedikit, tetapi nanti meskipun kita tidak terbukti misalnya, tetapi kan itu sudah menjadi ini kita warning bagi kita, mudah membuat kita stres juga, khawatir, menyita waktu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya itu di luar dari kewajaran, ya sebaiknya ditolak. Itu kalau misalnya tadi karena dikhawatirkan itu akan pemberian itu mengarah kepada gratifikasi yang dilarang seperti itu. Dia memberikan itu kan karena kita bekerja di situ, karena ada jabatan kita di situ. Jadi sudah masuk ke dalam itu. Oke. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya sudah selesai terjawab semuanya untuk kelompok 1 dan kelompok 2.
Oke, baik. Ya, di pertemuan kedua kita, diskusi kita cukup seru ya. Nanti mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan dengan topik-topik berikutnya. Saran saya untuk kelompok-kelompok yang lainnya, biar presentasinya itu tidak monoton, hanya berupa kalimat, kalian boleh menambahkan misalnya video-video terkait atau gambar-gambar yang kalian ambil dari media sosial terkait dengan sesuai dengan topik tadi. Misalnya nanti pada saat gratifikasi. Nah, yang berita-berita hot gratifikasi saat ini itu boleh kalian angkat sebagai kasus diskusi ya, untuk kita lebih memudahkan kita menangkap dari poin-poin yang ingin disampaikan. Saya rasa itu ya, boleh videonya kah, bisa kan diambil dari YouTube ya, atau foto-foto yang ada dari sosial media lainnya. Saya rasa itu. Apakah sudah di SS tadi Mbak Dia? Ya, siap sudah Ibu, untuk SS-nya sudah selesai. Oke, baik. Ya, saya rasa untuk diskusi kita saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan kita akan ketemu insya Allah minggu depan. Seharusnya jadwal kita hari Jumat ya Mbak Dia. Iya, betul Ibu. Berhubung Iya. Jumat ini libur. Iya, karena Jumat ini libur, jadi kita ini kan. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja. Mudah-mudahan Jumat depan tidak ada halangan untuk kita bertemu kembali. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih, siang Bu. semuanya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.